Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya. Ini pembahasan soal US Biologi part 3 ya. Dimulai nomor 12 sampai nanti di nomor 22 ya. 22. Oke. Ini nomor 12. Ada gambar membran sel yang ditunjuk oleh nomor 1 dan 2 ya. Diingat-ingat ya, ini gambar cukup mudah mengingatnya ya. Lihat pada gambar berikut ini. Oke, ini sudah ada gambar ya. Ini ada bagian luar sel, terus ini bagian dalam sel. Terus untuk yang gambar bulat besar ya, ini itu namanya protein ya. Untuk gambar bulat kecil itu lipid atau lemak ya. Nah, diingat kalau ada gambar bulat besar ada semacam kayak antena, ini namanya glikoprotein. Nah, terus jika ada kayak antena ini tapi menempel pada bulatan kecil, ini namanya glikolipid ya. Ingat, kalau bulatan besar protein, bulatan kecil lipid. Nah, terus kalau ada antenanya adalah tergantung nanti. Nah, misalkan antenanya menempel pada lingkaran besar namanya glikoprotein. Kalau antenanya ini melekat atau menempel pada lingkaran kecil namanya glikolipid ya. Terus nanti ada bagian hidrofobik, itu yang tidak suka air. Terus ada yang bagian hidrofilik, itu yang suka air. Jadi gambar yang tepat yang sesuai dengan gambar itu atau nanti sesuai dengan pilihan ganda yaitu adalah protein ekstrinsik dan glikoprotein ya. Ini disesuaikan gambar yang sudah saya perlihatkan ini. Berarti jawabannya apa? C. Oke, lanjut. Nomor 13 ya. Ini ada bagian-bagian dari organel sel ya. Ada membran sel sampai ke dinding sel. Nah, terus pertanyaannya, bagian-bagian yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan ya. Nah, ini harus tahu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini saya perlihatkan adalah sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, itu organel sel. Nah, maka diketahui, terus ini saya lihatkan perbedaan tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, ini dibaca. Oke, sudah. Jadi untuk perbedaannya sudah diketahui, yaitu jawabannya membran sel itu berarti dimiliki kedua-duanya ya. Dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Lisosom itu dimiliki oleh sel hewan. Terus vakuola yang memiliki sel tumbuhan ya, meskipun nanti sel hewan itu memiliki tapi ukurannya kecil. Terus ribosom dimiliki kedua-duanya ya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki. Mitokondria juga dua-duanya memiliki. Terus nomor 6, plastida itu dimiliki oleh sel tumbuhan. Terus sentriol, nah itu dimiliki oleh hewan. Terus untuk dinding sel dimiliki oleh sel tumbuhan. Maka jawaban yang tepat berarti B. Oke. Nomor 14 ya. Pada tumbuhan dikotil di antara jaringan xilem dan floem terdapat kambium. Nah, kambium ini akan membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Kambium tersusun atas jaringan meristem. Bagaimanakah sifat dari jaringan meristem tersebut? Ya, mudah sekali ya. Jaringan meristem sifatnya yaitu dia aktif membelah. Terus setelah aktif membelah, dia tersusun oleh sel-sel muda ya. Berarti ini sudah bisa dibaca ya. Berarti apa? Dapat memperbanyak diri ya. Karena apa? Dia aktif membelah. Berarti jawabannya yang tepat adalah B. Soal nomor 15. Tulang merupakan alat gerak pasif. Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali disebut
Nah, hubungan antar tulang atau disebutnya nanti persendian ya. Nah, persendian itu umumnya nanti ada 3 ya, itu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, dengan pengertian untuk sinartrosis berarti itu adalah persendian yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Terus amfiartrosis itu bisa digerakkan cuman terbatas atau bisa melakukan dengan sedikit gerakan. Terus untuk diartrosis persendian yang bisa digerakkan bebas ya. Terus untuk yang C itu apa? Ada sinkondrosis. Pilihan sinkondrosis berarti dengan pengertiannya apa? Sendi yang kedua ujung tulangnya dihubungkan dengan tulang rawan ya. Contohnya itu pada tulang tengkorak. Terus ada sinfibrosis yaitu persendian yang kedua ujung tulangnya itu dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa ya, atau jaringan ikat fibrosis ya. Contohnya itu pada ruas tulang belakang. Berarti ini sudah diketahui ya. Yang tidak bisa melakukan pergerakan sama sekali yaitu disebut dengan sinartrosis. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke.